Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk mempresentasikan hasil dari kerja kami, tugas kelompok dari penelitian operasional 2. Saya Ibatullah Rafi Fatkur Rahman dengan NIM D600 220 157. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu game teori dan penerapannya. Di sini anggota kelompok antara lain sebagai berikut. Oke, kita akan masuk ke penjelasan dari game teori. Game teori sendiri merupakan ilmu pengetahuan berupa teori matematis yang digunakan untuk menentukan, merumuskan, dan mempelajari situasi konflik atau kompetisi yang melibatkan dua atau lebih pihak guna mendapatkan suatu keputusan yang optimal bagi setiap pihak. Dikutip dari jurnal atau buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Henry pada tahun 2009. Pada contoh aplikasi game teori sendiri itu antara lain ada di dunia politik. Kita mengambil contohnya ada di pemilu kada dengan menggunakan konsep two person non-zero sum game. Dengan menggunakan konsep ini, tiap pasangan harus berfokus untuk menjaring suara optimal. Pasangan A disarankan fokus pada pelaksanaan strategi penceritaan dan melakukan strategi penjaringan pemilih dari kalangan pemilih mengambang. Pasangan B fokus pada strategi pencitraan dan penjaringan pemilih dari kalangan loyal. Dikutip dari Mustaqim 2013. Untuk penerapan yang kedua, antara lain di ilmu sosial dalam game tawar-menawar, ada orang dengan objek yang dicontohkan adalah A menawarkan uang sebesar 30% dari jumlah uang yang ada kepada B. B boleh menolak dan boleh menerima. Apabila si B ini menerima tawaran, maka kedua belah pihak ini akan mendapatkan uang. Apabila si B ini menolak, maka kedua pihak ini tidak mendapatkan apapun. Karena logikanya adalah ketika B menerima tawaran sebesar 30%, maka si B akan mendapatkan uang lebih sedikit dibandingkan si A. Untuk penerapan yang lain ada di persaingan bisnis. Dengan contoh, dua produsen sereal bersaing dengan menentukan jenis produk seperti crispy atau sweet. Setting permainannya adalah perusahaan satu menentukan jenis produknya terlebih dahulu. Berikutnya, perusahaan dua merespon payoff. Yang akan terjadi adalah jika kedua perusahaan menentukan jenis produk yang sama, maka kedua perusahaan akan rugi. Dan jika keduanya menentukan jenis produk yang berbeda, perusahaan yang menguasai produk akan mendapatkan profit 2 kali profit yang tidak menguasai, yaitu 20/10. Mungkin sekian dari penjelasan mengenai game teori dan penerapan di kehidupan. Sebelumnya tanpa salam, di sini saya izin memperkenalkan diri. Saya Riko Sulistyo Putro, NIM D600 220 155. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Hibatullah Rafif Fatur Rahman yang bertemakan tentang game teori. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan tentang keterbatasan yang ada pada game teori. Keterbatasan dalam game teori ini ada beberapa macam. Yang pertama itu ada kompleks, konservatif, beresiko, variabel, dan tidak sempurna. Selanjutnya, di antara game teori ini ada beberapa macam. Yang di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu ada game teori dapat diaplikasikan kepada duopolis, namun akan terjadi masalah ketika diaplikasikan lebih dari dua perusahaan. Lalu di yang kedua ini ada teori ini berdasarkan pada asumsi bahwa duopolis selalu melaksanakan kebijakan pada bermain aman. Lalu yang ketiga
kenyataan duopolis ini mengambil risiko dalam kebijakannya untuk memperbanyak keuntungan. Yang keempat, game oligopoli ternyata bukan sebuah game penyembelahan, tetapi seperti yang diasumsikan oleh game teori. Duopolis tidak akan bersaing dalam mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang konstan. Selanjutnya yang terakhir, duopolis tidak menguasai strategi secara sempurna, seperti yang dibayangkan oleh pesaing seperti yang ada dalam game teori. Sekian penjelasan tentang keterbatasan pada materi game teori. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, setelah pemaparan dari teman saya Riko tadi, kali ini saya Samdi Adabi akan melanjutkan pemaparan tentang strategi murni dari game teori. Baiklah, perlu diketahui, strategi murni ini merupakan penyelesaian dilakukan dengan menggunakan konsep maksimin untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Dalam strategi ini, pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal, yaitu saddle point yang sama. Bisa diperhatikan pada slide dengan contoh soal dan kasus strategi murni ini. Dua perusahaan bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Dengan mengandalkan strategi yang dimiliki, A mengandalkan 2 strategi, dan B mempunyai 3 strategi. Dan bisa diperhatikan pada tabel sudah dikasih plotting perusahaan B dengan 3 strateginya dan perusahaan A dengan 2 strateginya. Sehingga dilakukan penyelesaian terhadap strategi tersebut pada slide selanjutnya. Oke, langkah pertama kita akan melakukan pada pemain baris perusahaan A. Kita pilih nilai yang paling kecil untuk setiap baris, yaitu baris 1 dengan nilai terkecilnya 2, dan baris 2 nilai terkecilnya 4, seperti ini. Sehingga pilih nilai yang paling baik ataupun besar, yaitu 4. Sehingga di sini didapatkan nilai maksiminnya adalah 4. Selanjutnya, kita tentukan minimaxnya. Pada langkah kedua, untuk menentukan pemain kolom perusahaan B, pilih nilai yang paling besar untuk setiap kolom, yaitu kolom 1 nilai terbesarnya adalah 8, seperti ini. Lalu kolom 2 ada 9, dan kolom 3 nilai terbesarnya 4. Nah, kita dapatkan nilai yang paling baik ataupun kecil, yaitu 4. Di sini kita dapatkan nilai minimaxnya. Selanjutnya, pada langkah terakhir, langkah ketiga, yaitu ada kesimpulan sehingga pemain baris dan pemain kolom sudah memiliki pilihan strategi yang sama, yaitu nilai 4 yang optimal. Sehingga pilihan tersebut berarti bahwa meskipun A menginginkan keuntungan yang lebih besar, tapi tetap hanya akan memperoleh keuntungan maksimal 4 dengan strategi harga mahal ataupun dalam di sini S2. Demikian juga dengan B, kerugian yang paling minimal adalah 4 dengan merespon strategi A dengan strategi harga mahal S3. Penggunaan strategi lain berdampak menurunnya keuntungan A dan meningkatnya kerugian. Baik, seperti itu mungkin sekian dari saya untuk pemaparan strategi murni dari game tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Raka untuk pemaparan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Raka Aditya Pratama. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh Sam, yang dimana pada slide kali ini yaitu membahas tentang contoh soal dari variasi 3 kampanye, yang dimana contoh soal ini diambil dari buku Hiller dan Lieberman tahun 2015 bab 15 game teori, yang dimana dua ini tuh terkait dengan memaksimalkan suatu nilai X3, sedangkan yang soal kedua itu meminimalkan nilai Y keempat. Dan penyelesaian yang saya lakukan ini berdasarkan dari Excel
atau pelaksanaannya dilakukan pada Excel. Oke, langsung saja. Yang pertama, saya akan menyelesaikan dari soal memaksimalkan dari nilai X3. Diketahui dari nilai constraint 1 hingga 4, kemudian yang ditanyakan adalah memaksimalkan nilai X3 dari persamaan di atas. Pertama itu memasukkan nilai constraint, kemudian masukkan nilai konstan yaitu nilainya 0, 0, 0, 1. Setelah ini, saya akan memasukkan rumus yaitu sama dengan sum product. Kemudian select value dari nilai X1 hingga X3. Kemudian dari nilai constraint 1 and tarik ke bawah. Kemudian dari nilai max-nya, kemudian juga sama. Select nilai value dari X1 hingga 3, 4. Kemudian masukkan dari nilai max-nya. Enter. Setelah ketemu dari nilai formula dan juga max-nya dari rumus sum product tadi, kemudian langsung masuk ke data. Menambahkan solver add-in. Nah, kemudian oke. Setelah ini masuk ke data, habis itu masuk ke solver. Dari set objektif yaitu masuk kan nilai dari max ini. Kemudian by changing variable cell masukkan ini dari value. Kemudian dari cell reference masukkan nilai formula ini hingga bawah sini, kemudian lebih dari sama dengan nilai konstannya masukin ke sini, kemudian add, kemudian yang kedua itu masukin sini sama dengan nilai dari ini, dan oke. Setelah ini centang make unconstrained variable non negatif, simple LP, kemudian solve. Setelah dari ini tuh dari report itu pencet yang answer, kemudian oke. Sehingga muncul dari hasil nilai ini. Nilai dari answer reportnya. Setelah berhasil menyelesaikan dari memaksimalkan nilai X3, kemudian masuk ke soal kedua yaitu meminimalkan nilai dari Y4. Caranya itu masih sama. Dan kemudian masukkan nilai konstannya 0, 0, 1. Nah, rumus formulanya itu sum product pilih nilai value dari Y dan F4 misah dan select nilai dari constraint 1
dan tutup, dan enter. Tarik ke bawah. Kemudian nilai dari min-nya juga dengan sum product, nilai dari value, 4, pemisah, select dari nilai min-nya, kurung enter. Solver, dari itu ini pilihan yang min, karena dari soal sendiri itu memiliki tujuan untuk meminimalkan dari nilai Y4 gitu. Pilih yang ini, kemudian batching variable cell, pilih yang value dari Y, subject to constraint sama seperti cara tadi, formula, kemudian kurang dari sama dengan nilai konstannya, dan add. Dan yang kedua masukkan yang ini, constraint dari ketiga, pilih yang sama dengan nilai-nilai constraint ketiga. Nih. Kemudian oke. Setelah ini, chat solve, dan answer, oke. Sehingga didapati nilai dari minimize value-nya. Dari Y1 itu 0, Y2 itu 0,45, Y3 0,54, Y4 yaitu 0,18. Mungkin sekian dari saya, hasil dari pengolahan data untuk mengetahui nilai maksimal X3 dan juga meminimalkan nilai dari Y4. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin dari kelompok kami cukupkan. Yang lebih kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.